Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agasya Ramelina dari program studi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076230414 dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya ingin memaparkan resensi buku yang berjudul Mazhab Pendidikan, Pembebasan Ulasan Pemikiran Gus Dur. Identitas dari buku tersebut yaitu berjudul Mazhab Pendidikan Pembebasan Ulasan Pemikiran Gus Dur. Pengarangnya Nurholik SPDI MSI, editornya Zainal Mutakin, penerbitnya Edu Publisher 2020, dan tebal halamannya 366 halaman. Mazhab Pendidikan Pembebasan adalah buku yang ditulis oleh Nurholik SPDI MSI, buku yang membahas tentang pendidikan yang berfokus pada pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengulas konsep-konsep dasar dari mazhab pendidikan pembebasan, seperti kritik sosial, kesadaran kritis, dan emansipasi. Penulis juga membahas tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk memperjuangkan ketidakadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Buku ini cocok untuk siapa aja yang tertarik dengan isu-isu sosial dan pendidikan yang progresif dan proaktif. Berikut adalah ringkasan buku Mazhab Pendidikan Pembebasan beserta 3-5 tema atau poin penting yang diangkat dalam buku tersebut. Buku ini dimulai dengan membahas tentang konsep pendidikan. Pembahasan yang diambil dari pemikiran Paul Loeffler. Pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan individu dan masyarakat untuk membebaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan sosial. Nurholik mengajukan bahwa pendidikan pembebasan harus menjadi landasan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tema pertama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan yang berbasis pada konteks sosial dan budaya. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan apresiasi dan pelestarian seni dan budaya dari masyarakat. Dengan memperkenalkan seni dan budaya sebagai cara untuk metode untuk mempelajari MIPA, siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan hasil pembelajaran dapat lebih optimal. Meningkatkan kesadaran multikultural, pendidikan yang berbasis pada konteks sosial dan budaya dapat membantu meningkatkan kecerdasan sosial siswa. Tema kedua yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial. Mewujudkan kesetaraan hak, pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dapat membantu mewujudkan kesetaraan hak bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Mengurangi kesenjangan sosial, pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda, seperti antara kaya dan miskin atau antara kelompok etnis yang berbeda-beda. Meningkatkan kesadaran sosial, pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain, serta membantu mengembangkan sikap yang inklusif dan toleran. Tema ketiga yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan individu dan masyarakat. Meningkatkan kemandirian, pendidikan ini berfokus pada masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Pendidikan ini dapat mendorong partisipasi aktif dari semua warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara. Meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selanjutnya, tema keempat yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Nurholik mengajukan bahwa pendidikan harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pendidikan. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses pendidikan dan memiliki peran aktif dalam menentukan arah pendidikan yang diambil. Selanjutnya, tema kelima yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan kritis dan reflektif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan mengembangkan kemampuan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan reflektif.
Dengan mengembangkan kemampuan ini, siswa dapat mempertimbangkan pengalaman mereka dan belajar dari kesalahan mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Dengan mengembangkan kemampuan ini, siswa dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada kelebihan dari buku ini. Yang pertama itu mendorong pemikiran kritis. Buku ini menekankan pentingnya pendidikan yang dapat membebaskan manusia dari penindasan dan memperkuatkan kemampuan kritis siswa. Yang kedua, mengajarkan pendidikan sebagai tindakan politik. Buku ini menawarkan pandangan bahwa pendidikan harus menjadi kritik terhadap kekuasaan dan politik, sehingga dapat menciptakan dan menghasilkan kehidupan masyarakat umum. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan sebagai tindakan kultural. Buku ini menyatakan bahwa tidak ada pendidikan yang netral, dan pendidikan harus menjadi tindakan kultural untuk pembebasan. Yang keempat, mengajarkan pendidikan humanis. Buku ini mengajarkan pendidikan yang humanis atau pendidikan yang dapat memanusiakan manusia. Yang kelima, mengajarkan pendidikan yang membebaskan. Buku ini menekankan pentingnya pendidikan yang dapat membebaskan manusia dari penindasan dan memperkuat kemampuan kritis siswa. Kekurangan dari buku ini terlalu teoritis. Buku ini terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan terlalu teoritis, sehingga sulit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurangnya memberikan solusi konkret. Buku ini lebih banyak membahas tentang konsep dan teori, namun kurang memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada. Yang ketiga, terlalu fokus pada pendidikan formal. Buku ini terlalu fokus pada pendidikan formal di sekolah, sehingga kurang membahas tentang pendidikan informal dan non-formal. Yang terakhir, kurang memperhatikan aspek psikologis. Buku ini kurang memperhatikan aspek psikologis siswa seperti motivasi dan kebutuhan siswa. Nah, dari kesimpulannya, buku Mazhab Pendidikan Pembebasan membahas tentang konsep pendidikan yang dapat membebaskan manusia dari penindasan dan memperkuat kemampuan kritis siswa. Buku ini juga mengajarkan pendidikan sebagai tindakan politik dan kultural, serta pendidikan yang humanis. Meskipun begitu, buku ini tetap memiliki nilai yang penting dalam memperkuat pemikiran kritis dan membebaskan manusia dari penindasan. Sekian dari saya tentang resensi buku Mazhab Pendidikan Pembebasan Ulasan Pemikiran Gus Dur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.